Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang masih Allah limpahkan pada kita semua, mulai dari nikmat kesehatan, ya, nikmat waktu yang Allah berikan pada kita, dan alhamdulillah kita mampu memanfaatkannya dalam rangka menambah amal saleh kita, meningkatkan ketakwaan kita, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita manfaatkan waktu kita juga untuk sedikit menambah ilmu kita tentang bahasa Arab, yang mana pelajaran kita ini sudah masuk pada pelajaran yang ke-8 atau ad-darsus tsamin. Kita akan melanjutkan latihan atau tamrinat yang sudah kita bahas sebelumnya, dan insyaallah sekarang kita masuk pada at-tamrin al-khamis, ya, latihan yang kelima, ya. Baik, sebelum kita masuk pada at-tamrin al-khamis, latihan yang kelima, kita bahas dulu wajib manzili, PR yang sudah kita bebankan pada pekan yang lalu. Halaman 43, at-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua, iqra waktub. Jadi perintahnya membaca dan menulis. Ya, kita akan bahas di sini dengan membaca. Ya, dan ini seharusnya sudah ditulis di rumah masing-masing. Taib. Tafadhal, sekarang bergantian. Siapa duluan? Raqmul awal. Taib. Awalan, nah. Hadza waladu Khalidun wa zalika waladu Muhammad. Taib. Hadzal waladu, ya, jadi lamnya diperjelas, ya. Hadzal, ya. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Coba bisa diartikan? Taib. Nah, anak laki-laki ini, ya, Khalid, maksudnya adalah Khalid. Wa dzalikal walad, dan anak laki-laki itu Muhammad, ya, atau adalah Muhammad. Taib, tsaniyan, ahsan. Taib. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Bisa diartikan? Mudarrisun, apa? Seorang guru. Seorang insinyur. Nah. Taib, ahsant. Thalithan. Hadzal kitabu jadidun wa zalikal kitabu qadimun. Taib, ahsant. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Bisa diartikan? Kitab ini atau buku ini baru dan buku itu lama. Taib, jayyid. Nah. Rabi'an. Taib, coba diulangi. Karir. La, hadhihi sayyaratu. Ya, jumlahnya mirip, sama ya, kurang lebih ya dengannya. Nah, yaitu lam harfu jar, ya.
Li fungsinya apa? Li fungsinya. Taib. Li aliyin. Taib. Watilka li li Khalidin. Naam, ahsant. Hadhihi sayyaratu li aliyin wa tilka li Khalidin. Naam. Artinya? Taib. Nah, mobil ini punya Ali, ya, dan itu kira-kira maksudnya apa? Itu mobil itu, ya. Walaupun tidak disebutkan mobilnya di situ, tapi dipahami dari kalimat sebelumnya. Wa tilka li Khalidin. Taib. Benar enggak kalau dia pakai di situ wa dzalika? Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa dzalika li Khalidin. Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa dzalika li Khalidin. Boleh enggak seperti itu? Karena sayyarah muannats. Naam. Ya. Kalau yang dimaksudkan sayyarah. Ya, kalau yang dimaksudkan apa? Sayyarah. Ya. Tapi sebenarnya boleh saja dia memakai dzalika di situ. Kalau ternyata yang dia tunjuk bukan sayyarah. Ya, boleh aja. Sebagai sebuah kalimat itu boleh-boleh saja. Ya, baik yang ditulis ataupun yang diucapkan. Ya. Kecuali kalau bendanya dihadapkan atau ada di depan mata. Ya, dan memang itulah benda yang muannats, misalnya sama-sama mobil. Kemudian dia katakan dzalika, maka ini keliru. Ya. Ya, misalnya dia dihadapkan pada dua benda. Yang satu mobil, yang satu ya, misalnya rumah. Hadhi sayyaratu, mobil ini punyanya Ali. Ya. Wa dzalika, ya. Kalau rumah apa? Pakai dzalika apa tilka? Dzalika. Ya, wa dzalika li Khalidin misalnya. Boleh aja, enggak ada masalah. Ya. Tapi lebih baik supaya tidak menimbulkan salah pahaman, ya. Wa dzalika, kalau dia mau pakai wa dzalika dan berubah dari benda muannats menjadi benda mudzakkar, lebih baik dia sebutkan lagi bendanya. Wa dzalikal baitu gitu. Ya, wa dzalikal baitu. Baik. Tapi dari kalimat ini contoh ya, jumlah yang atau kalimat yang keempat ini yang bisa kita pahami berarti tilka yang dimaksud apa? Sayyarah. Karena dia tidak menyebutkan lagi sayyarahnya. Ya, dan yang seperti ini biasanya berkaitan dengan kalimat sebelumnya, ya. Nah. Dan ini seringkali ya kita jumpai kalau kita membaca ya literatur bahasa Arab, ya, jadi tidak disebutkan lagi benda yang ditunjuk. Ya. Nah, benda apa ini yang ditunjuk? Terkadang kita bingung. Maka kita harus apa? Perhatikan dari kalimat sebelumnya. Ya, perhatikan dari kalimat sebelumnya. Baik. Khamisan, hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Baik. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Nah, kalimat yang seperti ini sebenarnya bisa diberlakukan seperti kalimat yang di atasnya. Kita cukupkan dengan apa? Dzalika. Ya, hadzal babu maftuhun wa dzalika mughlaqun. Ya, dan ini ya, lebih ringkas. Ya, lebih ringkas biasanya kita dalam penulisan ataupun dalam pengucapan. Ya, hanya saja karena di sini kita masih dalam rangka latihan, ya, jadi contohnya kebanyakan dengan mengulang ya benda atau mengulang penyebutan bendanya. Tapi kita juga dikasih contoh ya bagaimana jika kita tidak menyebutkan bendanya.
ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini ya harap diperhatikan ya untuk ya kita praktekkan atau kita pergunakan nantinya dalam percakapan-percakapan bahasa Arab. Sadisan liman hadhihi as-sa'atu sa-nya yang panjang. Nah. Hiya li Abbasin. Liman hadhihi as-sa'atu hiya li Abbasin. Artinya iya, punya siapa betul? Liman milik siapa? Sa'ah, jam. Iya. Jam ini punya Abbas. Iya. Jam ini miliknya Abbas atau punyanya Abbas. Ya. Perhatikan bagaimana dia menjawab tidak menggunakan hadhihi. Liman hadhihi sa'atu, tapi yang dipakai apa? Hiya. Maka ini boleh saja. Ya, ini opsi. Kita bisa menjawab dengan hadhihi. Liman hadhihi sa'atu hadhihi li Abbas. Boleh. Boleh juga kita pakai apa? Yang berbeda. Tidak pakai isim isyarah, tapi pakai apa? Kata ganti. Ya. Hiya li Abbasin. Yang penting sesuai. Muannats. Ya, kalau katanya berjenis muannats maka yang dipakai kata gantinya juga muannats. Hiya. Baik, ba'dahu sabi'an. Ahazal baitu lit-tabibi. Lit-tabibi. Ahazal baitu lit-tabibi. Naam. La huwa lil mudarrisi. Baik, ahadzal baitu lit-tabibi la huwa lil mudarrisi. Nah, artinya apakah rumah ini punya dokter itu? ya. Bukan, tidak. Rumah itu milik mudarris guru. Ya, guru. Ya, milik guru itu. Baik, ahsant. Thaminan. Hati-hati. Coba diingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ahadhihi darajatu li ada li, perhatikan ada li ya libnil na ni nu sebagai apa dia kira-kira situ? Muadzin sebagai mudhaf ilaih, ya, muadzin sebagai mudhaf ilaih. Apa harokatnya mudhaf ilaih? Harokat akhirnya kasrah. Taib, coba diulangi. Taib, ahsant. Naam, taib. Ahsant. Ya, jadi ahadhihi darajatu libnil, ya, libni. Kenapa ni? Karena ada li. Ya, kemudian dia sebagai mudhaf. Ibni sebagai mudhaf. Al-muadzini sebagai mudhaf ilaih. Naam, ahsant. Darajah sepeda. Tasi'an. Ibnil muadzin, ya, anaknya muadzin. Nah. Man hadzal waladu Huwa talibun minal Iraqi. Minal Iraq, ya, dari Irak. Taib, man hadzal waladu, ya, artinya siapa anak laki-laki ini? Taib. Dia pelajar dari Irak. Dia seorang pelajar, ya, dari Irak. Taib, ahsant. Ashiran, itu nomor 10 harusnya, keliru ya. Itu berapa? Nomor berapa tertulis itu? Ini benar. Benar.
Adzalikal baitu jadidun Baik. huwa qadim jiddan. Jiddan, taib. Artinya adzalikal baitu jadidun artinya Apakah pintu itu bait itu apa? baitu rumah? Rumah, taib. Itu baru? Naam. Tidak. La, huwa qadimun jiddan. Rumah itu Sudah lama sekali. lama sekali ya, atau lama banget. Ya, jiddan ya, artinya ya sekali, ya sangat atau sangat lama. Ya. Taib 11 11 هذه السيارة من اليابان وتلك من السوق wa tilka min وتلك من Swisra. سويسرا. Ya, dari Swiss. Ya, mobil ini mobil ini sini Amerika. min Amerika. Taib. Yang tadi juga beda ya atas. Tadi ini minal sini. Minas Sin, bukan minal Irak ya. Taib. Nah. Ya, kalau Swisra, mobil dari Swiss juga jarang ya, nggak tahu apa mereknya dari sana. Min Amerika lebih cocok mungkin, ya. Mobil SMK. Nah, hadhihi sayyaratu Mobil ini dari Jepang dari Jepang, dan itu dari Swiss. dari Swiss atau kita ganti dari Amerika. Taib. ثانية عشرة تفضل 12 Ada sikinu min min Almania. Albania. Sikinu Watilka watilka watilkal mal mil'aqatu mil akotu min min Inggaltra. Kaltra. Ya. Almania itu Jerman. Inggaltra apa Inggaltra? Inggris. Nah. Nah, Artinya Kaltra. iya. Tanya sukun. Tra gitu baca. Berarti tanya Iya. juga. Sikin apa? Pisau. Milaqah apa milaqah? Kaltra, Kaltra, Milaqah apa milaqah? mil akot. Sendok. Nah. Sikin. Ya, pisau. Ya. Yang terkenal dari mana benda-benda kayak gitu? Jerman kan? Iya. Kaltra Inggris. Iya. Apa merek yang bagus tuh dari Jerman itu? Pisau. Banyak. Rata-rata Jerman kan, benar ya? Nah, sendok dari Inggris. Ya, mungkin benda apa namanya? Stainless steel yang bagus. Ya, sendok ya. Ini dari Inggris. Berarti produk-produk Eropa yang bagus ya. Masih yang ada ya. Asia ada cuma tahu Pakistan ke Cina. طيب خلاص انتهينا من التمرين الثاني من واجب منزلي. الآن نواصل درسنا في التمرين الخامس. Kita lanjutkan pelajaran kita pada latihan yang kelima. Ta'ammal al-amthilatal atiyah. Ya, ta'ammal. Ya, coba diperhatikan. Ya. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-amthilah jamak dari misal. Al-amthilah jamak dari apa? Misal. Misal itu apa? Misal, ya misal.
Ya, misal itu apa contoh. Al-atiyah berikut ini. Perhatikan. Al-baitu. Asal katanya al-baitu. Nah, jadi untuk melancarkan kita sebenarnya kita sudah pelajari ini. Ya, cuman kita diberikan lagi di sini latihan untuk melancarkan agar kita ingat. Ya, karena tadi ternyata juga masih ya lupa ya ketika didahului lam, li, apa harokat akhirnya. Nah, ini sama seperti li. Ya, huruf-huruf jar. Nah, maka kata asalnya al-baitu ketika diawali harfu jar fi menjadi fil baiti. Ketika diawali harfu jar min menjadi minal baiti. Perhatikan perubahan harokat pada nun. Dari min menjadi mina. Ya, dari min menjadi apa? Mina. Minal baiti bacanya. Dari yang tadinya sukun menjadi berharokat. Ya. Jadi ada dua ya. Yang satu min yang bentuknya seperti ini ya. Ini harfu jar. Ini harfu jar. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Tapi bukan min, tapi man. Ini namanya ya, isim istifham namanya ini. Ya, isim istifham. Ya, kata tanya. Artinya apa? Apa artinya man? Siapa? Nah, yang satu ini harf dia, bukan kata. Min itu harf. Kan 3 jenis kata dalam bahasa Arab ya. Ada apa? Isim. Kemudian ada fi'il, ada harf. Ya, isim, fi'il, harf. Isim itu apa? Kata benda. Fi'il itu apa? Kata kerja. Harf itu ya bisa kita katakan kata depan, ya. Nah, di antara harf adalah harfu jar. Di antara jenis harf adalah apa? Harfu jar. Ya. Kita katakan harf dia, walaupun dia bukan satu huruf. Ya, walaupun dia bukan satu huruf. Ini berapa huruf ini? 2 huruf. Tapi dia disebut dalam bahasa Arab jenis katanya adalah harf. Jamak dari harf apa? Jamak dari harf huruf. Jamak dari harf apa? Huruf. Jamaknya. Ya. Jenis kata yang pertama yang banyak adalah isim. Sama fi'il juga banyak. Isim apa artinya? Kata benda. Jamak dari isim adalah asma. Ya, jamak dari isim apa? Asma. Ya. Terus kata kedua juga yang banyak adalah kata kerja, fi'il. Fi'il itu satu. Kalau jamaknya apa? Af'al. Ya, af'al. Ya. Jadi maksud ana, 2 kata ini tulisannya sama. Kalau kita nggak kasih harokat, tulisannya sama nggak? Sama. Ya. Cuman nah, kapan kita baca man, kapan kita baca min? Kalau tulisannya sama. Kapan? Biasanya ya man dulu ya. Biasanya man itu terletak di mana? Di depan. Karena dia kata tanya. Man fil masjidi misalnya. Siapa di masjid? Ya. Man ummuka misalnya, siapa ibumu? Ya. Man huwa, siapa dia? Man hadzal rajul, siapa laki-laki ini? Nah, kalau di depan kita bacanya apa? Supaya jangan keliru. Kalau dia posisinya sudah di depan, maka kita bacanya apa? Man. Nah, ketika man ini dia bertemu dengan ya. Kalau misalnya man seperti ini, man huwa.
Siapa dia? Man hadza. Siapa ini? Kita bacanya apa? Man. Tapi kalau man ini ketemu dengan apa? Ketemu dengan alif lam misalnya. Apa contohnya kemarin? Sudah ada contohnya enggak? Biasanya man ini, ya nanti misalnya kalau ketemu misalnya dengan alif lam, contohnya kata seperti ini, tapi ini belum dipelajari ya. Misalnya manil ladzina. Ya, ini manil ladzina. Man ya ketemu dengan sebenarnya ketemu dengan hamzah wasal intinya. Ya. Ya, ketemu dengan apa? Hamzah wasal. Maka man di sini kalau ketemu hamzah wasal dia menjadi apa? Kasrah. Manil ladzina. Ya, ini kalau man. Tapi kalau min aina anta misalnya pertanyaannya minal masjidi misalnya. Dari masjid. Min al masjidi. Bagaimana bacanya ini? Minal. Ya, kalau disambung bertemu dengan apa? Hamzah wasal namanya ini. Ya. Jadi kalau man dibaca bersambung menjadi mani. Ya. Kalau min dibaca bersambung menjadi apa? Mina. Ya. Tadi ya kalau misalnya berada di depan yang seperti ini, biasanya dia dibaca apa? Man. Biasanya. Tapi enggak selalu. Ya, kalau kata biasanya itu berarti tidak selalu. Kalau seperti ini bacanya gimana? Min atau man? Min, ya. Di depan kan? Tapi bukan man. Min. Nah, tinggal kita hafalin aja. Kalau huruf seperti ini setelahnya adalah aina, berarti apa? Min di sini kita bacanya min karena dari mana. Ya, sudah ada contohnya sebelum-sebelumnya itu. Ya. Jadi enggak salah di depan kita baca man. Ya, tapi biasanya yang di depan itu man, tapi kalau misalnya ya dia kata setelahnya adalah aina, ya maka itu kita baca min. Jangan dibaca man aina. Ya, tapi min aina. Ini dari mana? Baik. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Ya. Fil baiti artinya apa? Di dalam rumah. Minal baiti dari rumah, ilal baiti ke rumah. Al mustashfa. Nah, ini kita kasih contoh ini. Yang berbeda dari kebiasaan. Al mustashfa dibaca panjang. Al mustashfa. Ya. Karena setelah di huruf terakhirnya itu ada yang disebut dengan al-mustashfa ini disebut dengan alif layyinah dalam istilah bahasa Arab. Atau kalau orang kita bilang alif bengkok. Karena alif yang kita kenal itu alif seperti ini. Ya.
Misalnya kita ada kata kita baca panjang ya. Ala misalnya. Ya kan? Ala atau aba. Ya kan? Alif kita baca panjang kan? Ala, aba. Ini juga kita baca panjang. Al-mustashfa. Kenapa? Karena ini alif. Cuma bentuknya bukan alif yang tegak. Ini disebut dengan alif mamdudah. Kalau ini namanya alif layinah, bengkok seperti huruf ya. Seperti huruf ya. Jadi huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya alif. Lihat. Huruf terakhir alif. Dan alif ini tidak menerima harokat. Tidak ada harokatnya. Alif itu tidak bisa ditambahi harokat. Ingat, huruf terakhirnya alif, bukan fa. Bukan apa? Bukan fa. Baik. Lihat perubahannya. Al-mustashfa. Kemudian fil mustashfa. Fil mustashfa. Minal mustashfa. Ilal mustashfa. Ada yang berbeda dengan contoh baris pertama? Harokat akhir. Ya, harokat akhir. Ada perubahan di kata mustashfa? Enggak ada. Kenapa? Karena huruf terakhirnya alif. Karena huruf terakhirnya apa? Alif. Kalau yang baris pertama huruf terakhir tak bisa menerima harokat. Tapi kalau alif tidak bisa menerima harokat. Dan alif ada dua. Ada alif mamdudah yang asli, bentuk aslinya. Ada alif bengkok, alif layinah. Ya, alif mamdudah, alif bengkok. Ya, ada alif layinah. Contoh alifnya bengkok. Baik, kita lihat contoh yang lain. Amrika dibaca panjang. Diakhiri dengan apa ini? Alif. Alif apa? Alif tegak. Ya, alif mamdudah namanya. Perhatikan perubahannya. Fi amrika, min amrika, ila amrika. Ada perubahannya? Ada perubahannya enggak pada kata Amerika? Enggak ada. Kenapa? Karena huruf terakhirnya alif. Contoh lagi yang sama dengan Amerika, Almania. Apa tadi Almania? Jerman. Fi Almania, min Almania, ila Almania. Ya, perhatikan. Almania itu bukan al ya. Bukan hamzah wasal seperti apa? Seperti ini. Almania itu memang pakai hamzah qat'i, bukan hamzah wasal. Jadi jangan keliru. Ya. Jangan bilang ini al, enggak. Ini huruf asli, bukan tambahan. Tapi kalau seperti ini kan ini tambahan kan? Al ini tambahan. Asal katanya apa? Mustashfa. Ditambahin al. Tapi kalau Almania memang seperti itu. Pakai hamzah qat'i, ini bedanya. Ini hamzah qat'i, ini hamzah wasal. Baik. Almania, fi Almania. Maka jangan dibaca filmania. Enggak boleh. Enggak boleh dibaca apa? Filmania, enggak boleh. Fi Almania. Semua ada ininya ya. Di buku situ ada juga ininya. Pak Dedi. Di atas hamzah ada ya? Ya, untuk memastikan bahwa itu hamzah qat'i, bukan hamzah wasal. Min Almania, jangan dibaca min Almania, enggak. Ila Almania. Fahim tuh? Jadi kesimpulannya apa? Apa yang didapatkan dari pelajaran dari latihan yang kelima ini? Apabila huruf terakhir suatu kata adalah alif, maka tidak akan kelihatan. Ya, dia tidak menerima harokat, maka tidak akan kelihatan apakah nanti dia harus kasroh
Apakah nanti dia harus fathah atau nanti dia harus dom? Ya, nggak kelihatan. Di sini karena didahului harfu jar, maka dia semuanya harus apa? Harus apa? Harus kasrah karena didahului harfu jar. Baik. At-tamrin alladhi ba'dahu, latihan berikutnya, iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Ya, iqra waktu. Ini jadi PR juga kemarin, belum ya? Belum. Tapi langsung dibaca sekarang bisa? Mustashfa, rumah sakit. Nah, misalnya. Baik. Siapa duluan? Fadhal. Awalan ada tabibu. Baik, ada tabibu min Ingkaltra ya. Jadi dokter ini dari Inggris. Thaniyan dhahaba Hamidun. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Masih ingat artinya dhahaba? Iya. Hamid telah pergi ke Faransa, Prancis. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab ya biasanya fi'il didahulukan. Biasanya apa? Fi'il didahulukan, kata kerja yang didahulukan. Baik, salisan. Ya. Mahmudun, ya. Mahmudun maridun. Ya, Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Fil mustashfa. Ya. Mahmud apa marid? Sakit. Ya. Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Dia al-ana artinya ini keterangan waktu ya. Dan tidak berubah. Al-ana selalu fathah. Al-ana. Ya, artinya sekarang. Dia sekarang. Ya, ini keterangan waktu. Dia sekarang di rumah sakit. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Nah. Rabi'an Abdullahi hu ha. Apa hubungannya abdu dengan Allah? Abdullahi. Apa hubungannya ini? Idhafah. Ahsant. Ya, abdu sebagai mudhaf. Allah sebagai mudhaf ilaih. Ya, lafaz Allah sebagai mudhaf ilaih. Nah. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inglaterra. Baik. Dhahaba Abdullah min Almania ila Inglaterra. Ya, Abdullah telah apa? Telah pergi Jerman ke Inggris. Nah, sahih. Taibadahu. Khamisan. Hadzal kitabu
Li. Jangan lupa li. Li, kepemilikan li. Hadzal kitabu li Isa, nah. Baik, hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Iya. Artinya kitab ini punyanya Isa, wa dzalikal kitab li Musa. Ya, buku itu punyanya Musa. Ya, keduanya kata Isa dan Musa diakhiri dengan apa? Alif layyinah. Jadi enggak kelihatan harokat akhirnya. Yang seharusnya di sini apa? Kasroh, tidak terlihat. Nah. Sadisan Azal muhandisi min Amerika. artinya insinyur ini dari Amerika. Baik, ahsan. Sadisan at-tamrin as-sadis, maksudnya tamrin as-sadis. Iqra. Awalan. Baik, kita baca sama-sama aja dulu ya, supaya untuk melancarkan juga sekalian. Ya, bacaannya bagaimana yang benar, yang baik. Ana bacakan, kemudian silakan diulangi sama-sama ya. Awalan, as-sabburatu amama at-talibi. Kita baca. Perhatikan ya. As-sabburatu amama at-talibi. As-sabburatu amama at-talibi. Baik. Wa hiya khalfal mudarrisi. Wa hiya khalfal mudarrisi. Wa hiya khalfal mudarrisi. Wa hiya khalfal mudarrisi. Baik. Ma makna? Apa artinya? As-sabburatu papan tulis. Ya, papan tulis itu amamat talibi, ada di depan talib, pelajar. Ya. Wahia khalfal mudarrisi, dan dia, papan tulis itu ada di belakang guru. Ya. Wahia, hiyanya kembali kemana? Dia pakai kata ganti ke sabbur. Kenapa pakai hiya bukan huwa? Karena sabbur muannas, jadi harus pakai hiya. Baik, thaniyan. Pakai thaniyan. Baik. Aina sayyaratul mudarrisi? Baik, ditambahin, itu ada yang kurang, enggak tahu di buku yang itu bagaimana. Tambahin ada ini di atasnya. Ya, hamzah qat'i. Aina, dikata aina. Ya, di sini enggak ada. Baik, nukar kita ulangi. Aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasati. Baik. Thalithan. Aina baitul imami? Aina baitul imami? Aina, jangan tambahin al. Aina baitul imami? Aina baitul imami? Baik. Baitul imami khalfal masjidi. Baitul imami khalfal masjidi. Baitul imami khalfal masjidi. Baitul imami khalfal masjidi. Baik, rabi'an. Rabi'an. Aina jalasa Hamidun? Aina jalasa Hamidun? Aina jalasa Hamidun? Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Baik.
Ma mana aina jalasa Hamidun? Di mana duduknya Hamid? Nah, di mana Hamid duduk, ya. Di mana Hamid duduk. Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk Di depan Mahmud. di khalfa, Di belakang. di belakang Mahmud, ya. Di belakang Mahmud. Tapi perhatikan, ya. Kata-kata seperti amama dan khalfa. Masih ingat apa namanya itu? Amama. Kemudian khalfa. Disebut dengan dzarfun atau dzaraf. Kita bilang dzaraf atau dzarf. Artinya apa dzarf? Keterangan saja. Nah, kemudian dzaraf itu ada dua macam. Ya, ada dzarf zaman, ada dzarf makan. Dzarf zaman itu keterangan waktu. Seperti apa contohnya? Keterangan waktu. Ba'da dan apa? Qabla. Ba'da dan qabla. Ini namanya dzaraf zaman, keterangan waktu. Sudah kita catat itu kan? Ya. Kemudian ada keterangan tempat, dzarf makan namanya. Ya, makan. Ya. Gak apa, yang penting tahu dzaraf aja. Itu sudah enggak apa-apa. Tadi kan yang anda yang sekarang masuk ke Keterangan waktu. Ya. Tapi dia pakai al. Ya. Ya, al-ana gitu aja. Ya. Jadi dia tidak seperti ini. Kalau ini kan dia hanya sebagai kata depan. Setelah ini ada kata lagi setelahnya. Ya, makanya kata-kata ini memiliki fungsi apa? Dzaraf ini seperti harfu jar fungsinya. Mengkasrohkan kata setelahnya. Ya, mengkasrohkan kata setelahnya atau isim setelahnya. Kita katakan isim setelahnya karena setelahnya ini mesti isim. Kata benda, bukan fiil. Ya. Nggak bisa setelahnya ini fiil, nggak bisa. Kata kerja nggak bisa. Mesti setelahnya apa? Kata benda atau isim. Jadi fungsinya dia dzaraf seperti harfu jar, apa? Mengkasrohkan isim setelahnya. Mengkasrohkan kata benda setelahnya. Makanya perhatikan di situ, ya. Amamat talibi. Kemudian apa lagi? Khalfal mudarrisi. Semua kasroh. Ya. Amamal madrasati. Dia di depan sekolah. Baitul imami khalfal masjidi. Rumahnya imam di mana? Di belakang masjid. Aina jalasa Hamidun. Di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Ya, jalasa khalfa Mahmudin. Taib khamisan. kok dia makanya jalasa ya? Ya, dia pakai kata kerja. Jalasa itu kata kerja seperti dhahaba. Seperti dhahaba. Yang kayak pola waktu itu ya. Awalnya kita tahunya jalisun. Iya, kalau jalisun itu dia pakai kata benda, pakai isim. Di sini dia pakai kata kerja. Ya, sebenarnya sudah ada pelajaran kita kata kerja sebelumnya, ya. Ini diulangi lagi, ya, supaya kita nggak lupa, ya, untuk penggunaan kata kerja. Nanti insya Allah akan ada pelajarannya lagi, ya, tentang kata kerja atau fi'il. Taib khamisan, dhahaba Ammar, dibaca sama-sama ya. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Zahaba Ammarun ilal masjidi. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Zahaba Ammarun ilal masjidi. Baik. Wa jalasa amamal mihrabi. Wajalasa amamal mihrabi. Wa jalasa amamal mihrabi. Wajalasa amamal
mihrabi. Artinya apa ini? Ammar Amar telah pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Ya, depan mihrab. Jadi duduknya persis depan mihrab sini. Di sini, di saf pertama. Ya, depan mihrab, di belakang imam. Tapi dalam latihan ini perhatikan juga ya isim-isim setelah fiil. Isim-isim setelah apa? Fiil. Coba lingkari, garis bawahi. Mana saja fiil di situ yang disebutkan? Nomor 4. Aina jalasa Hamidun. Ya, dicatat, diperhatikan. Aina jalasa Hamidun. Jalasa Hamidun. Kemudian Dhahaba Ammarun. Ya, jadi perhatikan isim-isim setelah fiil. Ini penting. Isim-isim setelah fiil itu disebut dengan fa'il. Disebut dengan apa? Fa'il atau pelaku. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Subjek. Ya, disebut dengan apa? Subjek. Kalau kata kerjanya disebut dengan apa? Fi'il dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia disebut dengan predikat. Ini disebut dengan fi'il. Ya, perhatikan kalimat seperti ini. Kemudian ada kalimat yang nomor 1. Perhatikan nomor 1. Coba dibacakan nomor 1. Raqmul awal. As-saburatu amanat talibi. Wa hiya khalfal mudarrisi. Baik. Baik. Ada 2 jenis kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat yang diawali, kalimat yang modelnya seperti ini, dan kalimat seperti ini. Sama. Apa perbedaannya? Yang paling mendasar. Kalimat yang pertama ini yang banyak kita pelajari dari awal, ya, diawali dengan apa? Isim. Ini. Isim. Kata benda. Kemudian kalimat yang kedua dalam bahasa Arab ada yang diawali, yang bentuknya seperti ini. Diawali dengan apa? Fi'il. Ya, jadi ada 2 jenis kalimat. Nah, kalimat yang seperti ini disebut dengan dalam bahasa Arabnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah, ingat, jumlah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Kalimat. Ya. Kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Kalimat. Kalau kalimah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya apa? Kalimah, kata. Sahih. Ini ada pergeseran makna sedikit ya. Jangan keliru. Jadi kalimah artinya kata. Jumlah artinya kalimat. Nah, ini disebut dengan jumlah apa? Ismi. Nah, kalau jumlah yang diawali dengan fi'il, kalimat diawali dengan fi'il disebut dengan apa? Jumlah fi'liyah. Ini hanya penamaan saja. Ya, hanya penamaan saja supaya kita paham ya perbedaan dari 2 jenis kalimat ini. Fungsinya juga nanti ketika kita diminta untuk menjabarkan posisi tiap kata dalam kalimat-kalimat, dalam tiap kalimat tersebut. Ya, fungsinya apa?
Fungsinya apa? Untuk kita tahu ini jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah. Fungsinya apa? Fungsinya ya supaya kita bisa menentukan sabburah ini hukumnya sebagai apa. Ya. Dan juga kata-kata setelahnya. Di sini kita tahu jumlah fi'liyah supaya kita tahu ya, jalasa jelas fi'il. Nah, hamidnya ini sebagai apa? Hamidnya sebagai apa? Ya. Nah, kalau dalam jumlah seperti ini dari yang kita pelajari dari awal kita mengenal kata yang pertama ini disebut dengan apa? Mubtada. Disebut dengan apa? Mubtada. Mubtada. Kita kasih rumus apa? Kita sepakat kasih rumus apa ini? Mubtada? Mim aja ya. Baik, supaya nggak panjang. Kemudian, kalau ada mubtada pasti ada khobar, pasti. Ada mubtada pasti khobar. Cuma masalahnya khobarnya ini beda-beda. Ya, ada khobarnya cuma satu kata, ada khobar yang dua kata. Contoh seperti ini. Ya, ini namanya khobar yang bukan satu kata lagi. Bukan khobar tunggal istilahnya. Ya. Tapi khobarnya ini sudah mirip kayak kalimat. Kenapa kita bilang mirip kalimat? Karena dia lebih dari satu kata. Ya. Kalau kalimat kan berapa sih syarat minimal kalimat? Bisa kalimat dibuat dari dua kata? Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Kalimat dibuat minimal dari dua kata. Kalau ada satu kata, misalnya kita baca nih misalnya. Pergi. Dalam bahasa Indonesia ya. Pergi, tapi dengan tanda seru. Kalimat bukan itu? Kalimat bukan? Kalimat. Ya. Cuman apakah kalimat itu benar cuma satu kata? Enggak kan? Di situ ada sebenarnya kata yang lain yang tidak dipakai atau dihapus. Apa misalnya? Pergi kamu. Gitu kan? Ya, jadi mesti nggak mungkin kalimat itu cuma satu kata. Artinya di sini kalau di sini apa nih? Predikat kan? Mesti ada subjeknya. Mesti ada apa? Subjeknya. Siapa yang pergi? Cuma kan memang tidak disebutkan di sini. Ya. Nah, jadi makanya kembali ke yang tadi, maksudnya kalimat itu minimal tersusun dari dua kata, nggak mungkin satu. Nah, makanya seperti ini, ya, khobar yang seperti ini bukan khobar tunggal lagi, bukan khobar satu kata, tapi khobar, ya kalau orang Arab mengatakan seperti kalimat khobarnya, mirip kalimat, ya, mirip kalimat, tapi dia dikatakan tetap khobar. Istilahnya khobar syibhul jumlah namanya, tapi nggak usah dihafalin. Ya, pokoknya yang penting ini khobar, tahu ini namanya khobar semuanya. Ini namanya khobar. Baik, kembali ke jumlah ismiyah. Yang kita jumpai dari awal pelajaran kita umumnya seperti ini. Kalimat atau jumlah diawali dengan isim, kata benda. Maka kebiasaan kita ketika jumlah seperti ini, kata pertama kita tetapkan sebagai mubtada. Udah. Tinggal kita cari khobarnya mana. Terkadang mubtadanya ya bergandeng dengan kata yang lain, artinya idhofah. Artinya mubtada selain sebagai mubtada juga sebagai mudhof, nanti ada mudhof ilaih. Seperti itu kan? Khobar pun demikian. Terkadang khobar ya juga sebagai mudhof, nanti kata setelahnya sebagai mudhof ilaih. Itu permainan kita. Ya, ketika kita berbicara jumlah ismiyah. Berarti kita bicara apa? Mubtada dan khobar. Seputar itu. Ya, kadang ada idhofahnya, berarti kita tambahin mudhof dan mudhof ilaih. Atau kadang ada harfu jarnya. Ada apa? Harfu jar, misalnya fi atau min atau ila. Ya, seputar itu. Nah, kemudian sekarang ada jumlah fi'liyah. Tentu berbeda. Ya, karena jumlah ini didahului dengan fi'il.
kata kerja. Ya. Nah, kalau sudah didahului kata kerja, ya tentu beda, nggak bisa kita samakan sama jumlah ismiyah. Kata pertamanya bukan isim lagi, tapi kata kerja, fi'il. Makanya untuk yang di sini jumlah fi'liyah kita tidak main mubtada. Ya, untuk jumlah fi'liyah kalau misalnya kita disuruh uraikan jalasa ini sebagai apa? Jalasa fi'il. Kemudian hamid sebagai apa? Kita tidak lagi mengatakan mubtada dan khobar di sini. Ya. Tapi kita sudah main dengan fi'il kata kerja. Kalau kita ya analogikan dengan bahasa Indonesia, ketika ada kata kerja predikat, maka pasti ada apa? Kita harus cari dan tentukan apa subjeknya, fa'ilnya. Itu yang paling pertama. Kalau sudah ada kata kerja, berarti harus ada apa? Subjek, atau dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Ya. Maka di sini yang menjadi fa'il biasanya atau subjek adalah isim yang disebutkan setelah fi'il. Biasanya. Ya. Umumannya, keseringannya ya adalah yang menjadi fa'il, atau subjek adalah isim atau kata benda yang disebutkan setelah fi'il. Maka kita tentukan dia sebagai fa'il atau subjek. Ya, kemudian baru objek. Ya, berarti kita bukan bicara mubtada khobar lagi. Kita bicara fi'il, kemudian ada fa'il, subjek, nanti ada objek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bihi. Ya, tapi nanti sekedar ya dengar aja info. Paham? Intinya di sini pengenalan bahwa ada dua jenis kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Ya, kalau kalimatnya masih didahului oleh isim seperti saburah, maka kita bermain dengan apa? Mubtada dan khobar. Tapi kalau sudah didahului fi'il, maka minimal yang bisa kita gambarkan adalah kata pertama, ya fi'ilnya adalah fi'il, kata kerja. Kemudian kata setelahnya adalah apa? Fa'il. Kemudian fa'il pun sama seperti khobar, punya ciri atau ada hukumnya. Kalau mubtada cirinya apa? Ya, atau hukumnya kita katakan yang paling penting, paling utama adalah harokat akhir. Itu kalau kita bicara hukum, maka kita bicara harokat akhir. Ya. Kalau kita bicara hukumnya apa nih mubtada ini? Ya. Maka kita bicara harokat akhir. Hukumnya dia harokat akhirnya dhammah. Ya. Maka di sini fa'il hukumnya sama seperti mubtada. Harokat akhirnya harus dhammah. Dhaba Ammarun. Ya. Jadi pelajaran kedua yang kita ambil di sini ya, dari contoh ya, atau kita dari perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya adalah bahwasanya fa'il subjek ya dalam jumlah fi'liyah hukumnya adalah dhammah, harokat akhirnya ya. Maksud dari hukum adalah harokat akhir. Hukumnya adalah dhammah. Sama seperti apa? Mubtada. Ya, hukumnya dhammah. Betul? Taib, cuman ada sedikit masalah mungkin di sini. Silakan coba dilihat sama-sama. Pertanyaan atau kalimat nomor 4. Aina jalasa Hamidun? Di mana Hamid duduk? Fiilnya jelas? Fiilnya jelas? Apa fiilnya? Kata kerjanya? Jalas. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Hamidun. Ya, jelas. Ya, biasanya fa'il itu datang setelah fi'il langsung.
Maka kita tentukan Hamid sebagai fa'il. Maka ketika kita tentukan Hamid sebagai fa'il, maka kita bacanya jangan ragu-ragu lagi. Hamidun. Jangan dibaca Hamidin. Apalagi Hamidan. Ya. Ketika kita sudah tentukan ini adalah fa'il, maka fa'il dhammah. Kita baca aina jalasa Hamidun. Jangan ragu-ragu, ya, karena kita sudah tentukan dia sebagai fa'il. Taib. Kemudian jawabannya ini yang agak sedikit, ya, jadi masalah. Jalasa khalfa Mahmudin. Ini jumlah fi'liyah apa ismiyah? Kalimat jawabannya. Jalasa khalfa Mahmudin. Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah, karena dahulu fi'il. Baik. Fi'ilnya jelas? Jalasa. Fa'ilnya mana? Hah? Fa'ilnya khalfa Mahmudin. Jadi fa'ilnya apa? Mahmud. Mana Mahmudnya? Kasrah. Baik. Baik. Jazakumullah khairan, ya, masing-masing sudah berusaha menjawab walaupun dua-duanya salah. Ya. Baik. Jadi ini, ya, mungkin mirip seperti itu. Kata perintah misalnya pergi. Ya. Mirip mungkin. Ya, artinya apa? Sebuah kata kerja, ya, yang tidak lagi disebutkan apa? Subjeknya. Karena apa? Karena sudah dipahami. Karena sudah dipahami. Bagaimana kok bisa sudah dipahami? Maksudnya apa? Kok bisa sudah dipahami? Misalnya, sekarang kalau misalnya anak tanya, paham artinya mubtada? Paham artinya mubtada enggak? Paham. Kenapa kok antum paham? Kenapa bisa paham? Sudah pernah diajarkan. Ya, di sini, ya, hanya fi'il yang disebutkan, tapi fa'ilnya tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah dipahami. Ya. Sudah dipahami bagaimana? Sudah disebutin sebelumnya. Ya. Jadi fa'il tidak disebutkan lagi. Paham? Tapi tetap mesti ada fa'il. Nggak mungkin kita ngomongin orang yang nggak ada kan? Duduk di belakang Mahmud, siapa? Jin, enggak kan? Ya, mesti ada yang diomongin. Tapi itu disebutkan fa'ilnya pada kalimat sebelumnya. Hah? Kita belum sampai situ. Ini fa'il dulu. Paham fa'ilnya? Ya. Fa'ilnya berarti apa? Kalau di kalimat tanyanya fa'ilnya tampak. Dalam bahasa Arab kita biasa mengenal istilah zahir. Zahir itu apa? Tampak, kelihatan. Ya. Tapi dalam jawabannya fa'ilnya kelihatan atau enggak? Tidak terlihat. Ya, dalam bahasa Arabnya apa nih? Kalau enggak terlihat itu? Ghaib. Ya. Ghaib kan? Biasanya yang terlintas pertama kali ghaib dalam ini kita. Tapi tidak dikatakan ghaib. Ya, disebut dalam istilah bahasa Arab ini, jangan dihafalin supaya enggak terlalu banyak, ini sekedar pengetahuan aja. Ya. Fa'ilnya, ya, di sini disebut dengan istilah dhamir mustatir. Tertutup dia. Ya, fa'ilnya memakai kata ganti, ya, yang tertutup, enggak kelihatan. Ya. Atau mustatir, tertutup saja. Ya. Karena seharusnya minimal, kalaupun tidak disebutkan nama Hamid, dia pakai apa di sini? Pakai dhamir. Dhamir itu apa dhamir? Kata ganti. Apa? Huwa. Minimal, kalau enggak disebutin apa? Hamidnya. Misalnya huwa jalasa khalfa Mahmudin misalnya. Atau jalasa huwa khalfa Mahmudin, tapi enggak disebutin lagi. Cukup dengan jalasa.
Paham? Baik, ahsan. Ya. Wajalasa sahih. Ya, wajalasa amamal mihrab. Jadi kalimat yang kelima, kita pindah ke kalimat kelima, dhahaba Ammarun ilal masjid. Ini kalimat pertama. Dhahaba Ammarun ilal masjid. Ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Dhahaba Ammarun. Fi'liyah. Fi'ilnya jelas, dhahaba. Fa'ilnya mana? Ammarun. Makanya kita baca Ammarun. Gak bisa kita katakan tahu dari mana Ammar sebagai fa'il, karena kita baca dhammah. Ya kan gak ada harokat. Berarti apa yang harus kita lakukan pertama kali? Menentukan dulu fa'ilnya mana, baru kita baca dhammah atau kasroh atau fathah. Ya, makanya itu pentingnya kita mempelajari, memahami kaidah. Nah, kaidah yang mengatakan bahwasanya fa'il itu biasanya disebutkan setelah fi'il biasanya. Ya. Maka Ammar di sini ya kemungkinan besarnya adalah fa'ilnya. Nah, ketika kita tentukan dia, kita tidak ragu kita katakan dia sebagai fa'il, ya, maka kita akhirnya membaca dengan dhammah. Kalau kita ragu, atau kita tidak menentukan, kita yakini dia bukan sebagai fa'il, maka enggak boleh kita baca dhammah. Misalnya itu sebagai apa? Maf'ul bihi misalnya. Maf'ul itu apa? Objek. Maka kita bacanya bukan lagi dhammah tapi fathah. Kalau maf'ul itu harokatnya fathah. Kita belum sebut sini. Dhahaba Ammarun. Fa'ilnya jelas enggak? Jelas. Ilal masjidi. Taib, ilal masjidi ditahan, ya. Wa jalasa amamal mihrabi. Wa jalasa amamal mihrabi. Wa kata sambung. Jalasa amamal mihrabi ini kalimat kedua. Kalimat berbeda. Fi'ilnya apa? Jalasa. Fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya tersembunyi lagi di sini. Ya. Karena apa? Karena sudah disebutkan, ya, dan sudah dipahami dari kalimat sebelumnya. Ya. Hah? Mustatir namanya. Mustatir. Ya. Yang ghaibnya enggak apa-apa dulu lah. Ya. Ghaib. Ya. Nanti kalau kita belajar khusus fi'il, ya, di ilmu sharaf itu, ya. Nah, itu nanti bisa disebutin semuanya nanti. Ya, tapi karena metode buku ini, kitab ini tidak khusus, ya, membahas nahwu atau sharaf, tapi dicampur ya antara nahwu dan sharaf, jadi kita tidak, ya, pakai metode, ya, untuk membahas khusus untuk sharaf. Atau kalau kita ingin menyandingkan buku ini dengan buku yang lain khusus membahas sharaf misalnya, ya, karena sharaf itu, ya, berbeda dengan nahwu tentunya. Ya, kalau nahwu hanya bicara harokat akhir, yang menentukan harokat akhir untuk menentukan ini hukum sebagai apa, ya, fungsinya sebagai apa, ada, ya, fa'il, ya, atau maf'ul objek, ya. Tapi kalau sharaf, ya, sharaf ini bicara tentang isim, bicara tentang fi'il, ya, dan perubahan-perubahannya, ya. Baik, ada buku yang bagus itu, namanya buku Mukhtarat. Ya, ini buku ringkas yang membahas tentang kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah sharaf. Ya, Mukhtarat bukunya tipis. Ya, disusun oleh Ustaz Aunur Rafiq, ya, bin Ghufran, hafizahullah, dari Gresik. Ya, dia punya pondok pesantren di sana, namanya pondok pesantren Al-Furqan. Ya, bukunya bagus tuh, Mukhtarat. Ya, kalau mau sedikit banyak, ya, tahu sedikit-sedikit lah. Nah, kalau banyaknya ini harus belajar dengan guru, ya, harus belajar dengan guru. Kalau sendiri baca
Yang saya juga dulu baca sendiri bingung juga. Ya palingnya seperti makhluk. Ya, sekedar tahu oh ini. Baca terus jelaskan sedikit saja oleh ustaznya, biasanya lebih kita paham. Memang kita nggak baca kemudian dijelaskan, ini kalah. Maka kalau beli buku itu Mukhtarat ya, ini warna hijau. Ustaz Aunur Rafiq ini garis ya, Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan situ. Ya itu buku dari dulu ya, itu bagus sekali, cuman dulu nggak dicetak, banyak diperjualbelikan karena buku itu sangat bagus dan mudah pahami dan ringkas, bahas terlalu detail ya tentang masalah hukum ya, nahwu shorof, tapi lengkap ya dengan bagannya terutama yang shorofnya itu. Akhirnya buku itu dicetak dengan layout yang bagus ya, dan akhirnya diperjualbelikan. Ada di tempat ada Mukhtarat kok. Coba nanti juga saya share nih. Mukhtarat pakai A. Mukhtarat. Silakan baca-baca di situ. Jadi untuk menambah wawasan aja dulu. Ya, apa sih itu ilmu nahwu? Apa sih itu ilmu shorof? Itu contohnya seperti apa? Ya. Baik. Sampai di sini paham ya? Fi'il dan fa'il. Nah, tinggal tadi pertanyaannya tentang khalfa ya, ila. Nah, ini dalam jumlah-jumlah fi'liyah. Ya, kalau dalam jumlah ismiyah maka kita katakan khalfa itu sebagai apa? Khabar. Ya. Nah, kalau dalam jumlah fi'liyah ya, kalau dalam jumlah fi'liyah ya, maka amama, contohnya mana? Khalfa Mahmudin, jalasa khalfa Mahmudin ya, itu kita katakan hanya sebagai keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Dhahaba Ammarin ilal masjidi. Ilal masjidi hanya sebagai keterangan tempat. Ya. Wa jalasa amamal mihrabi. Amamal mihrabi sebagai keterangan tempat saja. Ya. Nah, yang penting isim setelah amama, khalfa dan ila itu jangan sampai keliru. Harokat akhir harus kasroh. Gitu aja. Ya. Nah. Di soal ada pertanyaan sampai di sini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pelajaran yang ke-9. Ya, ini pelajaran baru lagi. Ya, tentunya ada kaidah baru lagi nanti. Ya, sedikit bocorannya. Ya, kaidah yang akan dibahas adalah tentang sifat. Ya, tentang sifat. Ya, bagaimana menempelkan sifat pada sebuah kata, khususnya isim, yang bisa ditempelkan sifat itu pada isim, kata benda. Orang, ya, atau hewan, atau benda, kita kasih sifat. Apa sih sifat itu? Sifat itu misalnya dia manusia, sifatnya dermawan. Manusia sifatnya apa? Ya, pelit, ya, rajin, ya, atau dari sifat fisik tinggi, apalagi ya, putih misalnya, ya. Atau benda, sifat benda tersebut besar misalnya. Kemudian apa? Keras, ya, dingin. Ini namanya sifat benda. Manusia juga bisa disifat
mensifati keras bisa nggak manusia? Bisa. Ya. Kemudian sifat hewan, ya. Sifat hewan, ya. Ya. Hewan galak. Pokoknya dia isim kata benda. Masuk isimnya manusia, ya, benda, hewan. Ya, semua dengan kata-kata masuk dalam isim, kata-kata benda yang semuanya bisa disifati. Itu yang akan kita pelajari insyaallah pada pelajaran yang ke-9 ad-darsut tasi'. Semoga Allah SWT memberikan kita taufiknya untuk mempermudah kita melanjutkan pelajaran yang ke-9 pada kesempatan yang akan datang. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nggak ada PR berarti ini ya. Ya, murojaah yang penting, mengulangi. Ya, mengulangi pelajaran sebelumnya. Ya, karena ini lumayan ya. Pelajaran sebelumnya ini isim isyarah ya, dengan kata yang diisyaratkan disebut dengan apa? Masih ingat istilahnya? Al-musyaru ilaihi. Ya, disebut dengan al-musyaru ilaihi. Dan hukumnya apa al-musyaru ilaihi ini? Masih ingat? Hukumnya mengikuti hukum isim isyarah. Di sini isim isyarahnya kita baru ya. Baru apa? Satu hukum saja. Arti hukum apa? Dhammah. Nanti isim isyarah itu bisa nanti dia kasroh. Isim isyarah itu bisa fathah. Tapi tetap kalau itu nggak kelihatan fathah, kasroh, dhammahnya nggak kelihatan. Tapi posisi dia ya sampai saat ini yang baru kita pelajari posisi dia harus dhammah. Harus apa? Dhammah. Sehingga isim al-musyaru ilaihinya semuanya adalah dhammah. Nanti ada isim isyarah yang dia harus misalnya kasroh atau dia harus apa? Fathah. Maka nanti al-musyaru ilaihinya juga menyesuaikan. Ya. Baik. Itu yang harus dipahami ya tentang pelajaran yang ke-8 ini ada sutsamin tentang isim isyarah dan al-musyaru ilaihi. Allah taala alam. Kita cukupkan kalau ada pertanyaan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.